أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini insyaallah kita akan membahas salah satu dari pembahasan nun sukun atau tanwin. Salah satu pembahasan dari hukum nun sukun atau tanwin, yaitu idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah. Idgham ini terbagi menjadi dua, ada idgham bila gunnah, ada juga idgham bi gunnah. Tapi pada kesempatan kali ini kita khususkan untuk menjelaskan idgham bila gunnah. Apa itu idgham bila gunnah? Idgham itu sendiri artinya adalah menggabungkan atau memasukkan huruf ke huruf yang lain. Memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Kalau masih bingung, insyaallah kalau kita contohkan bisa lebih paham. Bila gunnah itu artinya tanpa gunnah, tanpa gunnah, sehingga idgham yang terjadi itu tanpa gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Apa itu gunnah? Gunnah itu adalah dengung, suara yang melalui hidung, suara yang keluar melalui hidung, itu namanya gunnah. Jadi idgham kali ini tidak disertai dengan gunnah hurufnya ada dua, ra dan lam. Jadi ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu ra atau bertemu lam, maka hukumnya adalah idgham bila gunnah. Bisa dimengerti ya? Kita masuk ke contohnya supaya lebih paham, kita langsung ke contoh. Di sini ada nun sukun, ada nun sukun yang bertemu dengan huruf ra, min rabbika, min rabbika. Di sini akan terjadi peleburan atau nun sukun ini akan dimasukkan ke huruf ra, akan digabungkan ke huruf ra. Bagaimana prosesnya? Prosesnya seperti ini. Huruf nun ini, nun sukun ini dirubah menjadi huruf ra terlebih dahulu, dirubah menjadi huruf ra sehingga jadinya mir, mir. Setelah dirubah menjadi huruf ra sukun, maka digabungkanlah huruf ra ini ke huruf ra yang kedua. Oleh karena itu double ra-nya. Makanya idgham bila gunnah itu selalu ada tasydid. Ini tasydidnya bukan tasydid asli Ini tasydid terjadi karena ada idgham. Karena digabungkan ra yang ada di sini tadi, setelah dirubah nunnya menjadi ra, digabungkan ke huruf ra yang kedua, maka jadilah mir rabbika. Dan juga sukun ini seringnya tidak ditulis di dalam Al-Qur'an Sukunnya di atas huruf nun ini tidak ditulis. Kenapa tidak ditulis? Karena nun ini sama sekali tidak berfungsi Nun ini sama sekali tidak berfungsi. Keberadaannya ini tidak dianggap. Kemudian idgham ini yang kita jelaskan tadi tanpa gunnah, tidak disertai dengan gunnah. Contohnya mir rabbika, kita tidak boleh memberikan sifat gunnah. Mir rabbika, mir rabbika, tidak boleh dibaca seperti itu karena ini adalah idgham bila gunnah. Kemudian contoh yang lain, ini sama prosesnya sama seperti yang kita jelaskan tadi. Alam yarahu, alam yarahu. Jadi tasydid yang ada di sini ini bukan tasydid asli, tapi tasydid ini muncul disebabkan karena idgham. Lamnya di sini double karena lam yang dari sini tadi yang kita gabungkan ke lam yang kedua. Kemudian contoh lain, tanwin bertemu huruf ra. Ghafurur rahimun, khairul lakum. Sama Tanwin dan nun sukun itu hukumnya selalu sama. Tanwin dan nun sukun hukumnya selalu sama. Kenapa sama? Karena akhir dari tanwin itu adalah nun sukun juga. Akhir dari tanwin adalah nun sukun juga. Makanya hukumnya sama. Coba kita perhatikan. An, in, un, semua nun sukun akhirnya. Makanya hukum nun sukun tanwin itu dianggap sama. Semoga apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini bermanfaat, dan insyaallah di waktu yang lain kita akan menjelaskan idgham bi gunnah, idgham yang disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.